Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 26 Agustus 2023, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi masing-masing kami, agar kami tidak terjerat akan ketamakan, dan kiranya kami bergantung hanya kepada-Mu ya Tuhan. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Brent Caviar. Kepada Saudara Brent, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat pagi dan selamat hari Sabat saudara-saudaraku sekalian. Renungan pagi kita pada pagi hari ini 26 Agustus, berjudul Harta Orang Kaya Akan Hilang. Ayat intinya terdapat dalam Lukas 12 ayat 19 dan 20. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Panjang dan kebahagiaan hidup tidak terdiri dari jumlah harta duniawi kita. Orang kaya yang bodoh ini dalam keegoisannya yang luar biasa telah mengumpulkan bagi dirinya sendiri harta yang tidak dapat dia gunakan. Dia hidup hanya untuk dirinya sendiri. Dia telah melampaui batas dalam perdagangan, telah melakukan tawar-menawar yang tajam, dan tidak menunjukkan belas kasih atau kasih Allah. Dia telah merampok anak yatim dan janda, dan menipu sesamanya, untuk menambah persediaan harta duniawinya yang terus meningkat.
Dia mungkin telah menyimpan hartanya di surga dalam tas yang tidak pernah tua, tapi melalui keserakahannya, dia kehilangan surga dan dunia. Testimonies for the Church, volume 3, halaman 402. Orang yang sepenuhnya terserap di ruang hitungnya, orang yang menemukan kesenangan di meja judi, orang yang suka menuruti nafsu makan yang menyimpang, pecinta hiburan, sering mengunjungi ruang teater dan ruang dansa, menghilangkan kekekalan dari perhitungan mereka. Seluruh beban hidup mereka adalah, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Dan dengan apakah kami akan berpakaian? Mereka tidak berada dalam posisi yang bergerak menuju surga. Mereka dipimpin oleh si murtad besar dan bersamanya akan dihancurkan. Testimonies for the Church, volume 6, halaman 406. Demikianlah bacaan renungan pagi kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih atas penata layanan Saudara Brand. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Selamat Sabat. Tentang orang kaya, Roh Nubuat menasihatkan dalam Testimonies for the Church, volume 3, halaman 401, paragraf 2, yang berkata, jika orang-orang yang mengaku Kristen mau menggunakan lebih sedikit kekayaan mereka untuk menghiasi tubuh dan mempercantik rumah mereka sendiri, dan mengurangi konsumsi barang-barang mewah yang berlebihan dan merusak kesehatan, maka mereka bisa memasukkan jumlah yang jauh lebih besar ke dalam perbendaharaan Allah. Dengan demikian, mereka akan meniru penebus mereka yang meninggalkan sorga, kekayaannya dan kemuliaannya yang demi kita menjadi miskin, agar kita dapat memperoleh kekayaan abadi. Itu sebabnya Yesus memberikan pelajaran berikut ini untuk mengamarkan orang-orang kaya. Lukas 12 ayat 15 berkata, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu. Kemudian Yesus memberikan perumpamaan tentang orang kaya yang memperbesar lumbungnya agar dapat menyimpan lebih banyak harta. Lalu orang kaya itu berkata, jiwaku, padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi Allah berkata kepada orang kaya tersebut, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Itu sebabnya renungan hari ini berkata dalam Radiant Religion halaman 240 paragraf 2. Panjang dan kebahagiaan hidup tidak terdiri dari jumlah harta duniawi kita. Orang kaya yang bodoh ini dalam keegoisannya yang luar biasa telah mengumpulkan bagi dirinya sendiri harta yang tidak dapat dia gunakan. Dia hidup hanya untuk dirinya sendiri. Karenanya, saudaraku dalam Tuhan, Roh Nubuat berkata dalam The Review and Herald tanggal 15 Desember tahun 1874, paragraf 19. Ketika kita memikirkan pengorbanan tak terhingga yang dilakukan demi keselamatan manusia, kita terheran-heran. Ketika keegoisan menuntut kemenangan dalam hati manusia, dan mereka tergoda untuk tidak melakukan pekerjaan baik apapun, mereka harus memperkuat prinsip-prinsip kebenaran mereka dengan pemikiran bahwa dia yang kaya akan harta sorga yang tak ternilai harganya, berpaling dari itu semua dan menjadi miskin. Dia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Dan semua pengorbanan ini demi kepentingan kita, agar kita boleh memperoleh kekayaan kekal. Ini adalah tentang Yesus. Yesuslah yang kaya akan harta sorga yang tak ternilai harganya, dan berpaling dari semuanya itu, rela menjadi miskin demi keselamatan kita. Karenanya renungkan lirik lagu berikut ini. Kuserahkan hidupku dan tumpah darahku.
agar oleh itu tertebuslah engkau. Karenamu kuberi hidupku, apa yang diberimu? Kutinggalkan surga untuk dunia fana, kutinggalkan Bapa bagimu yang hina. Semuanya aku tinggalkan, apa yang kau tinggalkan? Ku telah menderita, sengsara yang sangat, supaya olehnya engkau dapat selamat. Karenamu semua ku tanggung, apa yang kau tanggung? Saudaraku dalam Tuhan, Roh Nubuat berkata dalam The Review and Herald tanggal 15 Desember tahun 1874 paragraf 20 berbunyi, Kristus menginjakkan kakinya di jalan penyangkalan diri dan pengorbanan, yang harus dilalui oleh semua muridnya jika mereka pada akhirnya ingin dimuliakan bersamanya. Jika kita mau selamat, maka teladan hidup Kristus yang penuh pengorbanan harus menjadi bagian kita. Kenapa hal ini penting sekali? Karena ada kondisi yang berikut ini. Review and Herald tanggal 15 Desember tahun 1874 masih dalam paragraf 20 menyatakan, banyak orang berkata, seandainya aku sekaya orang itu, niscaya aku akan melipat gandakan pemberianku dalam perbenaran Allah. Aku tidak akan melakukan apapun dengan kekayaanku kecuali menggunakannya untuk kemajuan tujuan Allah. Allah telah menguji sebagian dari mereka dengan memberi mereka kekayaan. Tetapi ketika mereka kaya, datanglah godaan yang lebih besar, dan kebajikan mereka jauh lebih sedikit dibandingkan ketika mereka berada dalam kemiskinan. Hasrat untuk mendapatkan kekayaan lebih besar menyerap pikiran dan hati mereka, dan mereka melakukan penyembahan berhala. Karenanya, saudaraku dalam Tuhan, penting sekali kita menuruti teladan hidup Yesus yang penuh penyangkalan diri dan pengorbanan. Sebab kekayaan dunia ini akan lenyap. Oleh sebab itu, Roh Nubuat mengingatkan kita dalam artikel yang sama, paragraf 21, dikatakan, kita hidup di tengah bahaya di akhir zaman, di mana terdapat segala sesuatu yang dapat mengalihkan pikiran dan memikat kasih sayang dari Allah. Kewajiban kita hanya akan terlihat dan dihargai bila dilihat dalam terang yang bersinar dari kehidupan Kristus. Bagaimana caranya untuk memiliki terang dari kehidupan Kristus? Dengan menerima rohnya Kristus dalam hati kita. Kiranya pekabaran ini menjadi pembaharuan bagi kita semua. Bukan kekayaan dunia yang kita timbun, tetapi penyangkalan diri seperti Kristus, rela berkorban demi keselamatan orang, untuk menggunakan harta yang Allah percayakan demi kemajuan pekerjaannya, yaitu demi keselamatan jiwa-jiwa. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat penata layanan yang indah pada pagi hari ini, bahwa kami penting meneladani kehidupan Kristus, yang adalah pemilik segala harta mulia di sorga, namun rela meninggalkannya dan menjadi miskin di dunia, demi keselamatan kami. Demikianlah kami ya Tuhan, agar rela berkorban dan menyangkal diri, sehingga menggunakan harta kekayaan yang Engkau percayakan untuk kemajuan pekerjaan-Mu, yaitu menjangkau jiwa dan keselamatan mereka. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, sebab oleh kehadiran Kristus dalam hati kami, itulah wujud dari terang kehidupan Kristus dalam hidup kami, yang memampukan kami untuk menjadi penata layan-Mu yang setia. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.